Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia-Nya, dengan kasih sayang-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa bisa mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah, sehingga kita mengharapkan menjadi sosok muslim, sosok mukmin yang paripurna insyaallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kajian kita hari ini adalah Al-Quran dan bahasa Arab. Tentu saja kata bahasa Arab sebenarnya tidak asing di telinga kita. Bahkan siapapun orang muslim ya, tidak pernah merasa asing, karena kita tahu bahwa agama kita, ketika Allah menurunkan Al-Quran ya, yang notabene berkaitan dengan bahasa Arab itu sendiri, yang Allah Ta'ala mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Arabiyyan dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir, agar kalian berakal, agar kalian mampu memahaminya. Karena dengan kata lain, sering timbul dalam benak kita, apakah Al-Quran ini turun dengan bahasa manusia ataukah dengan bahasa Tuhan? Ya, untuk menjawab ini maka kita harus lihat apa sebenarnya Al-Quran itu sendiri. Kalau kita rujuk kitab-kitab ya, para ulama dulu sudah menjelaskan Al-Quran ya, kita lihat semua definisi, hampir semua yang saya ambil ya, ada kesepakatan bahwa Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bitilawatihi bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam. Kalam artinya firman, perkataan Allah. Al-munazzal, yang turun, ala Muhammad, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, yang menjadi ibadah, al-muta'abbad bitilawatihi, dengan membacanya ya, bagi orang yang membaca Al-Quran dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, mengharapkan ridha Allah Ta'ala, maka dia menjadi ibadah. Bilisanin arabiyyin mubin ya, tentu saja dengan lisan. Lisan artinya bahasa, Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang jelas, yang nyata. Artinya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran iya merupakan benar, merupakan wahyu firman Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala memilih, dengan kata lain, memilih salah satu di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia pada waktu itu, yaitu memilih satu bahasa, yaitu bahasa Arab, yaitu bahasa manusia. Dengan kata lain, kenapa memilih bahasa manusia? Supaya manusia bisa mempelajarinya. Ya, apa jadinya kalau Al-Quran ini turun dengan bahasa Tuhan? Siapa di antara kita yang memahami bahasa Tuhan? Ya, jelas. Jadi insyaallah bahwa Al-Quran ini memang kalamullah, firman Allah, tetapi turun menggunakan bahasa manusia supaya manusia bisa memahaminya, supaya manusia bisa mempelajarinya. Ya, bahasa apa itu? Ya, tentu saja bahasa Arab. Ada 11 ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa
Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab, atau Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ya, yang pertama yang tadi saya sebutkan itu dalam surah Yusuf ayat 2. Silakan bisa dilihat, ya, dicek masing-masing. Surah Yusuf ayat 2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian juga surah Ar-Ra'd ayat 37. Allah Ta'ala mengatakan wa kadzalika anzalna hukman Arabiyyan. Ya, wa kadzalika anzalna hukman Arabiyyan. Allah juga mengatakan dengan bahasa Arab. Surah An-Nahl 103 juga Allah Ta'ala mengatakan walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilayhi ajami wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Kemudian surah Thaha 113, Asy-Syu'ara 195, ya. Kemudian surah Az-Zumar 28. Seterusnya surah Fussilat ayat 3. Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Fussilat ayat 3, Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Semua menggunakan kata Arabiyyan. Arabiyyan artinya bahasa Arab. Kemudian juga Fussilat ayat 44. Allah juga mengatakan walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Seterusnya Asy-Syu'ara ayat 7 juga Allah mengatakan bahwa wa kadzalika awhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Dan demikian kami mewahyukan kepada Muhammad, ya, bahwa Quran itu Arabian dengan bahasa Arab juga. Az-Zukhruf ayat 3, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Qur'anan, lagi-lagi Allah katakan Quran, ya, Al-Quran Arabian, berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, agar kalian berpikir, agar kalian bisa memahami bahasa itu. Kemudian yang terakhir surah Al-Ahqaf ayat 12. Ya, juga Allah mengatakan wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunzira alladziina zalamu wa busyra lil muhsinin. Ya, catatannya di sini adalah musaddiqun kitabun, musaddiqun lisanan arabiyyan. Lisan dengan lidah, dengan bahasa orang Arab. Jadi Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Maka siapapun orang Muslim, orang mukmin yang mengaku bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran adalah kitabnya yang terakhir, mukjizat Allah Ta'ala yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rasakan sepanjang masa, sepanjang zaman, yang meyakini bahwa Al-Quran itu turun dari Allah. Maka mau tidak mau ketika kita ingin membaca, ingin memahami, ingin mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran, kandungan isi Al-Quran, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus belajar bahasa Arab. Kalau kita tanya, ya, apa untungnya belajar bahasa Arab? Ya, padahal sebetulnya bahasa Arab ini tanpa kita sadari, bahkan tidak ngeh barangkali, kita setiap hari mendengar perkataan-perkataan bahasa Arab. Bukankah seorang muslim ketika mendengar azan, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukankah itu dengan bahasa Arab? Ya. Ketika setelah terdengar azan, berdirilah muazin untuk iqamah, Allahu Akbar, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu juga kita dengarkan, kita salat, ya, menunaikan salat. Maka bacaan salat yang kita gunakan dalam sehari-hari, ya, tentu saja, maka itu pun menggunakan bahasa Arab. Ya, ketika kita takbir Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu juga menggunakan bahasa Arab. Ya, bolehkah kita menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab ketika dalam praktik ibadah kita, ketika dalam salat?
Nah, tentu saja tidak boleh. Jadi mau tidak mau, ya, disadari ataupun tidak disadari, seorang muslim dipaksa untuk mau memahami, mau mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Secara tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar, ya. Ketika kita mulai membaca Al-Quran, mulai dari huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, sampai ke huruf ya, ya, yang notabene adalah huruf-huruf abjad Arab, ya, huruf hijaiyah. Mau tidak mau nanti kita gunakan juga untuk membaca Al-Quran. Jadi begitu eratnya kaitan antara Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena untuk memahami Al-Quran, ya, kita tidak cukup hanya bisa berenang saja. Kita tidak cukup hanya bisa menceburkan diri ke dalam kolam, menceburkan diri ke dalam laut. Tapi kita harus, ya, menyelam ke dasar laut untuk menemukan mutiara-mutiara yang ada dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran ini untuk siapa? Liqaumin yatafakkarun. Bagi seorang kaum, bagi satu kaum yang yatafakkarun, mau berpikir. Maka bagi orang yang ingin mempelajari Al-Quran, dia harus menggunakan kemampuan akalnya, kemampuan hatinya untuk bisa memahami Al-Quran itu sendiri. Kita lihat bahwa dalam hadis, ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ahibbul Arab bisalas, li'anni Arabi wal Quran Arabi wa kalamu ahli jannah Arabi. Ya, Rasulullah pernah ditanya, ya, tentang bahasa Arab. Lalu Rasulullah menjawab, cintailah bahasa Arab, rakuslah, tamaklah, ya, kerajinan begitu, ya, sangat ingin untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Li salas, karena 3 alasan, kata Rasulullah SAW. Li'anni Arabi, karena aku, kata Nabi, adalah orang Arab. Wal Quran Arabi, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Wa kalamu ahli jannah Arabi, dan perkataan penduduk surga juga adalah menggunakan bahasa Arab. Ya, itu menunjukkan bahwa betapa keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran, bahasa Arab, dan diri Nabi sendiri pun juga bangsa Arab. Kemudian kita lihat juga perkataan sahabat, ya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ahrisu ala ta'allumi lughatil arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Ya. Hendaklah kamu bersemangat, ya, dalam mempelajari bahasa Arab, ala ta'allumi lughatil arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, karena sesungguhnya mempelajari bahasa Arab juz'un, satu bahagian yang penting, min dinikum, dari agama kalian. Ini seolah-olah Umar bin Khattab mengatakan bahwa bahasa Arab ini tidak bisa lepas dari agama kalian. Ya, ketika kalian membaca Al-Quran, maka kalian juga sama harus mempelajari bahasa Arab. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa terlepas begitu saja. Ketika kalian ingin membaca hadis-hadis Nabi, mempelajari hadis-hadis Nabi, ya, kita mau tidak mau bahwa hadis itu juga Rasulullah sampaikan dengan bahasa Arab, karena Rasulullah orang Arab. Maka mau tidak mau kita harus menggali lagi bahasa Arab. Ketika kita ingin mencoba menggali karya hasanah keilmuan para ulama-ulama dulu, kita lihat ternyata di kitab-kitab yang begitu mu'tamad, yang begitu banyak, ya, karya ulama-ulama dulu, maka kita temukan semua kitab-kitab itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kita tidak bisa lari dari bahasa Arab. Ya. Seorang Muslim, ya, yang mengaku kitab sucinya adalah Al-Quran, maka dia tidak bisa lari dari bahasa Arab. Ya. Kemudian juga perkataan Imam Asy-Syafi'i ketika menunjukkan betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab. Ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan manusia menjadi buta agama
bodoh dan selalu berselisih paham lantaran mereka meninggalkan bahasa Arab dan lebih mengutamakan konsep Aristoteles, ya, konsep logika berpikir mantiki, gitu, ketimbang melihat kaidah tata bahasa Arab itu sendiri. Nah, karena kita lihat bahwa Al-Quran itu bahasanya adalah mukjizat, ya, huruf per hurufnya, kata per katanya, kalimat per kalimatnya, surat per suratnya, susunannya, itu semua adalah mukjizat yang memberi kita penjelasan, yang memberi kita batasan dari kemampuan logika berpikir manusia yang liar, ya. Kemudian yang terakhir barangkali teringat perkataan Imam Ibnu Katsir, ya, dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, ya, yang masyhur tentu saja, bahwa Al-Quran, atau kama qala Imam Ibnu Katsir, ya, maknanya Al-Quran itu turun di tanah yang paling baik, tanah haram, Makkah. Al-Quran juga turun di bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Al-Quran juga diturunkan melalui perantara malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril. Dan Al-Quran dari malaikat Jibril ini disampaikan kepada Nabi manusia yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir. Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang terbaik, yaitu bahasa Arab. Dengan kata lain, bahwa Al-Quran, ya, Allah memilih bahasa Arab itu bukanlah suatu kebetulan, tapi suatu skenario yang luar biasa dari Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta ini. Ya, Allah ingin mengkolerasikan, mensinergikan semua ini berkaitan. Tidak ada yang kebetulan, ya. Begitu juga dengan Al-Quran, ya. Tidak ada yang kebetulan dalam Al-Quran. Semua adalah skenario Allah Ta'ala yang diperuntukkan untuk hamba-hambanya di dunia ini, insyaAllah. Barangkali untuk sesi kali ini, ya, cukup sampai di sini. InsyaAllah kajian kita akan terus berlanjut di sesi-sesi yang akan datang tentang kajian tadabbur Al-Quran. InsyaAllah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilaf dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan dan diluruskan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina